Halo semuanya para penggemar serial India Paramavatar Sri Krishna. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis Paramavatar Sri Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Devaki bilang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu Maharaj. Yasoda berkata, karena kamu sangat mencintaiku. Kana berdiri berkata, ibu aku suka mentega. Yasoda mengatakan, lihat Nanda, Kana suka mentega dan dia membangunkanku hanya untuk mentega. Apakah seseorang berbicara dengan ibunya seperti ini? Nanda bilang, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Jika aku akan memarahinya, maka kamu akan mengatakan untuk tidak memarahinya. Nanda dan semua orang tertawa. Kemudian Nanda bilang, aku akan pergi dan bekerja. Kansa tertawa dan berkata kepada Pralap dan iblis penasihat lainnya bahwa Putna mati. Pralap mengatakan dia meninggal karena jatuh dari gunung. Kansa berkata, bagaimana Putna mati begitu mudah? Putna tidak bisa dibunuh oleh manusia. Jadi siapa yang membunuhnya? Kansa mengatakan, di mana Putna mati? Kata Pralap, di tepi sungai Yamuna. Kansa ingat Basudewa mengatakan dia mencapai tepi Yamuna. Kansa bilang, jadi desa itu Gokul. Pralap bilang ya. Kansa pun tersenyum. Kana bilang pada teman-temannya, apa yang terjadi? Mengapa kita tidak bermain-main? Teman bilang, karena orang tua kita bilang jangan main-main di luar. Jevak mengatakan, aku mendengar bahwa Putna dikirim oleh Kansa untuk membunuh anak-anak tetapi dia gagal. Yang berarti Kansa akan datang ke sini. Kana tersenyum dan tertawa. Semua teman bilang, kita akan pulang Kana. Teman pergi saat Kana mencoba menghentikan mereka. Kana berpikir apa yang telah kita lakukan pada Kansa dan mengapa dia ingin membunuh anak-anak Gokul. Di istana Kansa berkata, jadi bagaimana menurut kalian? Siapakah musuh kita? Pralap mengatakan itu adalah Wisnu. Kansa bilang, benar itu Wisnu. Tapi bagaimana dia bisa membunuh Putna? Arti datang dengan Prapti dan berkata, Kansa, Prapti sudah siap. Kansa mengatakan, aku akan menyimpan Maha Arti untuk semua anak. Tetapi itu akan dimulai dari satu desa yaitu Gokul. Akrur kaget mendengarnya. Kansa duduk di singgasana dan berkata, Akrur, kamu akan pergi dan memanggil setiap anak dari Gokul dan tidak ada anak yang harus hilang. Aku akan memberkati mereka bersama di Maha Arti. Akrur pun pergi. Yasoda, Rohini dan Nanda sedang berbicara. Rohini mengatakan Putna meninggal di Gokul. Kansa akan berpikir sekarang bahwa anak ke-8 Devaki ada di Gokul. Yasoda mengatakan mengapa dia melakukan itu. Nanda mengatakan Rohini benar. Kansa akan mengira anak Devaki ada di sini dan akan menargetkan anak-anak kita. Kanha menghampiri mereka dan mengatakan mengapa Kansa membunuh semua anak. Nanda mengatakan dia tidak menginginkan semua anak. Dia hanya menginginkan satu anak yang merupakan anak Devaki. Kanha mengatakan, jika aku mengenal anak ini, aku akan menjadi temannya juga. Yasoda mengatakan, Kana mulai sekarang kamu tidak akan keluar. Yasoda membawa Kana dan berkata, Kana, kamu tidak akan keluar untuk bermain mulai hari ini. Kansa melemparkan bunga ke Devaki. Kansa mengatakan, anakmu akan segera datang ke sini karena aku telah memanggil semua anak dari Gokul ke sini untuk Maha Arti. Kansa lalu pergi. Devaki terlihat kaget. Akrur datang dengan pasukannya. Akrur kemudian mengatakan, Maharaj, Kansa telah mengatur Maha Arti untuk semua anak di Gokul dan wajib bagi semua anak untuk datang ke Mathura untuk arti. Semua orang khawatir. Pasukan itu pun pergi. Kana memanggil Yasoda dan dia pergi. Devaki mengatakan, Maharaj Basudewa, apakah putra kita masih hidup? Basudewa sedih dan berkata, ya Devaki, aku minta maaf karena menyembunyikan kebenaran ini darimu selama 5 tahun. Devaki mengatakan, bagaimana kamu bisa menyimpan berita ini dariku? Basudewa bilang, aku minta maaf. Tapi aku menyimpan berita ini hanya untuk melindunginya dari Kansa. Devaki mengatakan, aku senang mengetahui bahwa anakku masih hidup.
Devaki berjalan dan melihat keluar jendela. Ia mengatakan bunga-bunga ini, saat Kansa terbunuh, aku akan menaruhnya di tumpukan kayu pemakamannya. Kana memberitahu teman-temannya bahwa kita harus pergi ke Mathura. Teman-teman bilang tapi Kansa berbahaya, dia akan membunuh kita. Nanda bertanya Akrur tentang apa maha arti ini. Akrur mengatakan Kansa sekarang ragu bahwa anak ke-8 Devaki ada di Gokul. Jadi dia telah memanggil semua anak. Kana mengatakan tetapi jika kita pergi ke Mathura, kita akan aman di sana karena bahayanya ada di Gokul. Jadi kita semua akan pergi ke Mathura dan aman. Semua teman bersorak. Akrur mengatakan jika tidak ada yang datang maka Kansa akan mengirim Asur ke sini jika tidak datang sendiri. Semua orang khawatir. Seorang teman bilang ada juga kamar yang terkunci di sana. Pasti ada emas di dalamnya. Jevak bilang tidak ada emas di sana. Mereka bilang ada ibu anak itu di sana. Ada ibu Devaki di dalam ruangan itu. Kana bilang ibu Devaki. Jevak bilang ya. Kana bilang kalau begitu aku pasti akan bertemu ibu Devaki. Kansa sedang membuat senjatanya dengan palu. Dia telah menyiapkan alat dengan senjata tajam di dindingnya. Kansa mengatakan bahwa anak itu akan datang untuk Maha Arti dan aku akan memberkatinya. Kansa bilang aku akan membunuh setiap anak Gokul begitu saja. Kemudian Nanda memberitahu penduduk desa bahwa kami harus pergi ke Gokul. Jika kita tidak pergi, maka Kansa akan mengirim lebih banyak Asur ke sini untuk membunuh anak-anak kita. Yasoda mendengarkan dan berkata aku tidak akan membiarkan Kanaku pergi ke Mathura karena bahaya ini. Nanda berkata tapi Yasoda kita harus menghadapi bahaya. Yasoda mengatakan tidak. Saya tidak tahu apa-apa dan dia pergi. Kana datang dan berkata ayah kita harus pergi ke Mathura. Nanda mengatakan tetapi ibumu. Kana mengatakan aku punya rencana tentang apa yang akan kita lakukan di Mathura. Jadi kita akan pergi ke Mathura dan saya akan meyakinkan ibu. Nanda tersenyum. Penduduk desa berkata Kana benar. Kita harus menghadapi bahaya dan membuat Kansa percaya kebenaran. Basudewa melihat ke langit dan berkata Tuan Wisnu apa ini? Sekarang anakku dalam bahaya. Tolong lindungi dia dari Kansa. Dewa Wisnu tersenyum melihatnya. Devaki datang ke Basudewa dan berkata aku tahu tidak ada yang akan terjadi pada anakku dan anak manapun yang akan datang ke Mathura untuk arti. Narad Muni berkata kepada Tuan Wisnu apa ini? Dewa Wisnu mengatakan ibu Devaki adalah seorang ibu. Dia percaya apa yang dikatakan Maharaj Basudewa dan dia percaya pada Dewa dan Akashvani juga. Di Gokul, Yasoda memberitahu Kana bahwa dia harus tinggal dengan ayahnya sepanjang waktu. Kana bilang aku akan aman dengan ayah. Yasoda berkata pada Nanda jangan biarkan Kana pergi sendirian. Nanda tersenyum dan berkata ya Yasoda. Yasoda mengatakan beri dia mentega waktu ke waktu dan jika kamu lupa maka jangan kembali ke Gokul. Semua orang tertawa. Damodar mengatakan aku tidak akan pernah melupakan Kana. Kana tersenyum. Semua anak duduk di gerobak sapi. Yasoda mengatakan Kana kembali padaku. Kana bilang jangan khawatir ibu aku akan kembali ke sini. Semua orang berangkat ke Mathura. Akrur diam-diam pergi ke penjara untuk menemui Devaki dan Basudewa. Kansa mengatakan apa yang kamu lakukan di sini Akrur? Akrur mengatakan aku berpatroli di sini. Kansa bilang baiklah Akrur. Tapi sekarang kamu akan memberitahuku cara membunuh anak Gokul. Jika kamu berhasil maka kamu juga akan bisa membunuh Devaki dan Basudewa. Kansa pergi. Akrur sedih dan kaget. Di tengah perjalanan, Nanda berkata semuanya. Kita akan berkemah di sini malam ini dan mulai lagi besok pagi. Saat sedang duduk, Kana bilang ayah siapa anak yang begitu banyak di belakang Kansa ini? Nanda mengatakan dia adalah putra Devaki dan Basudewa. Anak ke-8 mereka. Kana bilang dia anak dari ibu Devaki. Nanda mengatakan ya.
Narad Muni berkata kepada Tuan Wisnu. Hari ini Kana bertanya tentang dirinya sendiri. Dewa Wisnu berkata Kana diperkenalkan dengan sejarahnya. Inilah saat di mana proses Kana menjadi Paramavatar Sri Krishna akan dimulai. Akrur yang mencoba masuk ke dalam penjara dari luar dengan memanjat tebing. Basudewa membantunya masuk. Basudewa mengatakan apa yang terjadi pada Akrur. Akrur berlutut dan mencabut pedangnya. Dia berkata, Maharaj, ambil ini dan tolong bebaskan aku dari dunia ini. Basudewa mengatakan, mengapa Akrur? Akrur berkata, Kansa telah menyuruhku memikirkan cara untuk membunuh anak-anak Gokul yang tidak bisa kulakukan. Devaki mengatakan, Akrur, Kansa menginginkan ini, tetapi kau harus tetap hidup. Jika seorang pejuang mati, dia tidak dapat berperang setelah mati. Basudewa mengatakan, ya Akrur khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada anak-anak Gokul. Akrur mengatakan, ya Maharaj, dan pergi. Keesokan harinya, Nanda dan yang lainnya mencapai Gokul. Kana dan semua orang melihat patung Kansa yang sangat besar. Kanha bilang, ayah, patung siapa ini? Damodar mengatakan patung ini adalah Kansa. Kanha mengatakan, aku pikir itu adalah patung iblis. Semua anak tertawa. Saat sedang berjalan, mereka melihat sebuah sangkar di mana semua resi diletakkan di dalamnya dan para prajurit memukuli mereka. Para wanita juga menangis. Kana dan semua orang merasa sedih. Kana sangat terluka dan sedih setelah melihat ini. Di Vaikunta Dewa Wisnu memperhatikannya. Mereka semua berjalan meneruskan langkah mereka. Kemudian beberapa pria duduk dengan rantai dan meminta air dari prajurit. Dan berkata, tolong beri kami air. Prajurit menyiramkan air ke wajah orang-orang itu dan mengatakan minum ini dan tertawa. Kana sangat sedih dan berkata, mengapa semua orang disiksa di sini, ayah? Nanda bilang, ayo pergi. Jangan lihat hal buruk terjadi. Kana mengatakan, ayah, jika kita tidak melihat hal buruk terjadi, lalu bagaimana kita akan menghilangkan kejahatan? Semua orang pergi ke dan mencapai istana. Kansa menunggu di sana dan orang-orang Gokul disambut. Kansa mengatakan, selamat datang orang-orang Gokul. Kemudian dia maju dan melihat semua anak. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Paramavatar Sri Krishna hanya di Antv. Sampai jumpa di video selanjutnya.